Shalom, salam jumpa sahabatku semua dimanapun berada. Kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan setiap kali menyertai kita. Haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur sebab Tuhan itu baik bagi kita semua. Kita dituntun, diarahkannya, dipimpinnya untuk menjadi jemaat yang taat, jemaat yang setia, jemaat yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu penting bagi kita semua. Ya, Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, kita perhatikan bahwa ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Haleluya. Nah, teman-temanku, sahabatku semua, Roh Kudus itu kita butuhkan. Roh Kudus itu menjamin kita untuk masuk kepada kekekalan Yerusalem baru, kota mempelai, kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Kita akan tinggal di sana, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Makanya kita semua wajib penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah meterai, mensahkan kita. Makanya dalam Efesus 4 ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu sebenarnya sudah memeteraikan kita. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau ternyata Roh Kudus meninggalkan kita, ini sangat menyakitkan saudaraku. Makanya oleh karena itu, perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Jangan sampai Roh Kudus kita dukakan. Ya, yang pertama penyebabnya Roh Kudus itu meninggalkan kita adalah kepahitan. Kepahitan. Jemaat, jangan gampang engkau kepahitan. Yang kedua adalah geram. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, haleluya. Geram. Yang ketiga kemarahan. Saudaraku, yang keempat pertikaian. Pinah, yang kelima pinah. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sikap-sikap ini tidak baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jangan pernah kecewa sekalipun kau disakiti. Ya. Tetapi lepaskan pengampunan bagi mereka supaya mereka dapat dipulihkan bagimu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita jalan keluar. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penghibur bagi kita. Itu sebabnya kita dituntun oleh Roh Allah. Kita dibawa masuk kota kudus, Yerusalem baru. Itu sebabnya kita mau senantiasa taat, dengar-dengar kepada suara Tuhan lewat penggembalaan kita. Oleh karena itu, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, saudara senantiasa taat. Ya, saudara senantiasa taat, saudara senantiasa dengar-dengaran suara Tuhan yang menggembalakan kamu. Ya, ini saudara-saudaraku, ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dengarkan suara Tuhan lewat penggembalaan. Ya, saudara-saudara, Yeremia 23 berkata, celakalah para gembala-gembala apabila gembala-gembala tidak menggembalakan kita tepat dan benar, atau membebaskan jemaat itu liar, melakukan apa maunya sendiri. Ini saudaraku, ini bukan jemaat yang tergembala. Jemaat yang tergembala mau dikekang, ya. Jemaat yang tergembala mau dipimpin. Jemaat yang tergembala mau diarahkan melalui firman Tuhan, ya. Melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan yang menggembalakan saudara. Nah, ini sahabat-sahabatku sekaliannya, Tuhan mengangkat gembala. Yeremia pasal 23 ayat 4 berkata bahwa Tuhan mengangkat gembala-gembala. Supaya apa? Supaya ada menggembalakan jemaat, supaya jemaat jangan takut lagi. Tidak ada ketakutan, tidak ada roh ketakutan. Ya, bagi jemaat yang tergembala tidak ada roh ketakutan. Penakut
Penakut adalah orang yang bimbang, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya pengharapan. Ya, ini penakut. Takut soal hari esok, takut soal masa depan, takut soal tidak dapat jodoh. Ini saudaraku, ketakutan ini menunjukkan kita bahwa kita bukanlah orang beriman. Ketakutan menunjukkan kita bahwa kita bukan orang beriman, saudara-saudara. Oleh karena itu orang beriman, saudaraku harus teguh. Ya, harus teguh. Apapun yang terjadi, apapun masalah, sekalipun datang gelombang, badai, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, harus tetap taat, harus tetap setia. Saudara-saudaraku, hidup benar itu, saudaraku, perjuangan. Ya, hidup benar itu perjuangan. Dalam Efesus pasal 1 saudaraku ayat 3 berkata bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di surga. Saudara, Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani di dalam surga bagi kita. Tuhan telah sediakan berkatnya bagi saudara di surga. Oleh karena itu kerinduan kita, saudaraku, bukan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan persoalan, masalah, banyak silih berganti, banyak orang stres di dunia ini. Tetapi surga adalah tempat kita, saudaraku, untuk kita menerima hidup yang kekal itu. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan segala berkat rohani, ini janji Tuhan. Amin. Segala berkat rohani, ini janji Tuhan, ya. Segala berkat rohani yang ada di surga, ini janji Tuhan bagi kita. Inilah yang diberikan, inilah yang disediakan Allah bagi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kalau saudara adalah termasuk pilihan Tuhan, bagi kamulah janji ini. Kalau kita adalah pilihan Tuhan, bagi kita lah janji ini. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan saudara kecewa ketika kamu melihat bahwa orang menikmati kekayaan dunia ini. Saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup tergembala itu sederhana. Dikatakan dalam Mazmur pasal 23, kita akan terbaring tenang dan menikmati rumput hijau. Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan makanan kita. Tuhan yang menyediakan, justru kita terbaring, saudaraku. Amin. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Jangan khawatir tentang jodohmu. Kalau kau merasa sulit dapat jodoh, serahkan kepada Tuhan. Jangan khawatir. Jangan jual dirimu, jangan jual imanmu. Haleluya. Ini yang sangat penting. Jemaat yang tergembala itu tidak ada roh ketakutan. Perhatikan sekali lagi, ya. Jemaat yang tergembala tidak ada roh ketakutan. Perhatikan, tidak ada roh ketakutan bagi jemaat yang tergembala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah dengar-dengaran, hiduplah dalam penggembalaan yang benar. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, sebab inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian. Tetap semangat, tetap sukacita. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Jangan kecewa kalau kau merasa gagal hari ini. Jangan kecewa kalau kau merasa gagal hari ini. Besok pasti akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.